Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk saling memberikan kebaikan, yaitu iradatul khair lil ghair. Pesan atau suatu nasihat itu sebenarnya bertujuan untuk menghendaki kebaikan kepada yang lain. Memang terkadang pesan nasihat itu tersampaikan menyentuh hati yang begitu dalam, sehingga kita merasa, wah, saya sangat terkena sekali oleh nasihat ini. Atau mungkin ada yang secara halus, atau mungkin ada yang secara pesan itu mengandung makna menguatkan. Oh, saya sudah baik, alhamdulillah. Dengan mendengar nasihat ini saya semakin yakin saya menjadi orang yang baik. Dan itu semua adalah hikmah yang kita dapat. Sebab al-kalimatul hikmah, kalimat hikmah, sebuah nasihat pituah-pituah yang baik, peringatan-peringatan yang baik, itu adalah dholatul mukmin, yaitu barang hilangnya orang iman. Maka di mana saja kita menjumpainya, mau itu nasihat tersebut dibawakan oleh anak kecil atau anak PAUD menegur kita untuk demi kebaikan kita, maka kita harus temui dan kita ambil itu. Karena hakikinya itu adalah barang berharga kita yang telah hilang, yang kita harus ambil kembali untuk menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Pada kali ini saudaraku sekalian, kita sedikit sharing tentang bagaimana memiliki karakter zuhud, yang juga ada beberapa ulama zaman dahulu memiliki karakter ini dan resep-resep khususnya. Para saudaraku sekalian, di hadis Muslim dijelaskan tingkatan keimanan seseorang, yaitu tertingginya adalah tingkatan ihsan. Jadi setelah iman, Islam, lalu ihsan. Ihsan ini hadir dengan karakter yang mana anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dijelaskan dalam hadis Muslim bahwa ihsan, karakter ini adalah kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah secara langsung. Kalau kita tidak bisa merasakan hal tersebut, maka fa innahu yaraka, beranggapanlah bahwa Allah itu melihat kita. Hadis Rasulullah SAW tersebut mengajarkan kita agar memiliki karakter zuhud. Karakter zuhud adalah karakter yang dimiliki seseorang yang mana di dalam hatinya itu penuh kesederhanaan akan kehidupan dunia. Lalu dia memiliki kecondongan yang berlebih untuk meraih kehidupan akhirat yang sangat layak dan derajat yang tinggi. Sehingga sifat zuhud ini bisa kita ambil kalimat bahwa ini adalah karakter yang sederhana dalam diri seseorang, atau disebut dengan zuhud, sedang-sedengan saja. Jadi ada ulama zaman dahulu yang bernama Hasan al-Basri yang mempunyai resep-resep agar menjadi orang yang zuhud. Kita langsung bahas resep yang pertama. Ulama Hasan al-Basri mengatakan bahwa saya mengetahui bahwa rezeki saya tidak akan tertukar atau diambil oleh orang lain, maka hati saya tenang. Itu resep yang pertama. Sehingga kita mengetahui bahwa
kita tidak perlu khawatir tentang persaingan kehidupan dunia secara visual, bahwa banyak manusia berdagang, banyak juga manusia unggul-unggulan untuk mencari pangkat di depan kepala direktur atau di depan orang-orang tertinggi yang dia pandang. Itu tidak perlu khawatir kalau memang sudut pandangnya adalah harta, sebab rezeki sendiri itu tidak akan tertukar jalannya. Maka Hasan Al-Basri memiliki ketenangan akan rezeki. Dia tahu rezeki dia tidak akan tertukar, maka dia tenang dalam sudut pandang terhadap harta dunia. Sehingga itulah yang membuat dia memiliki sifat yang tidak berlebih, tidak banyak mengkhawatirkan harta dunia, dan ibadahnya akan terus terfokus untuk mengejar kekhusyuan. Karena tidak ada kekhawatiran, sebab dia sadar tidak akan tertukar kok rezeki saya. Kalau emang waktunya ini adalah rezekinya sahabat saya yang lebih banyak datangnya saat ini, maka memang itu adalah haknya. Hak saya adalah yang sudah saya terima. Itu rezeki saya. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Dan yang kedua, resep zuhudnya adalah saya sadar bahwa amalan saya ini tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Maka saya berusaha sekuat tenaga untuk beramal. Kalau amalan itu bisa diwakilkan oleh orang lain, mungkin seseorang banyak yang hanya berleha-leha, santai-santai saja membayar orang lain untuk mengerjakan suatu amalan, lalu dia sendiri bersantai-santai. Hanya karena punya uang, dia bayar orang untuk sholat Jumat selama 1 tahun dikontrak. Saya kontrak kamu sholat Jumat, wakilin saya selama 1 tahun ya, 500 juta katakanlah. Wah, kalau bisa seperti itu mungkin banyak pengusaha-pengusaha sukses yang sudah memberikan hartanya untuk mewakilkan ibadahnya. Namun tidak. Mengetahui amalan itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, maka sudah selayaknya kita kejar amal tersebut. Karena tidak akan bisa diwakilkan. Sebelum ajal menjemput kita dan kita sudah tidak punya waktu lagi untuk beramal, maka kejarlah amalan kita. Karena amalan yang kita kerjakan nanti akan menjadi buah-buah di akhirat yang kita jumpai sebagai derajat yang tinggi di surga nanti. Kalau kita tidak kejar, maka kita tidak akan bisa menggapai derajat yang tinggi tersebut. Tidak akan bisa kita tuai apapun di akhirat nanti. Maka perlu kita lakukan dengan diri kita sendiri. Sehingga itu yang membuat seseorang atau ulama Hasan Al-Basri, beliau menjadi semangat dalam beribadah. Karena dia tahu sewaktu-waktu dia bisa mati. Ketika dia mati, dia nggak bisa membayar orang untuk mengerjakan amal ibadahnya. Maka selama saya masih punya tenaga dan saya masih hidup, saya akan berusaha sekeras mungkin untuk beramal untuk diri saya sendiri. Karena saya nggak bisa bayar orang untuk mengerjakan ibadah saya. Dan yang ketiga, dia yakin atau tahu bahwa Allah selalu memperhatikannya. Maka dia akan merasa sangat malu. Dia akan merasa sangat malu dalam mengerjakan maksiat. Itulah tadi karakter ihsan. Dia tahu Allah itu selalu memperhatikannya dimanapun dia berada. Maka dalam kehidupan ketika dia ingin bermaksiat, dia tidak enak. Wah, Allah melihat saya. Karena memang orang-orang yang zuhud itu mempunyai pandangan bahwa kalau dia ingin bermaksiat, maka maksiat yang harus dilakukan itu yang pertama, jangan di buminya Allah. Ya, itu jangan memakan rezekinya Allah juga. Ya, maka kalau kita pikir di tempat mana lagi kita harus bermaksiat kalau bukan di buminya Allah atau dengan rezeki yang Allah berikan. Maka mengetahui Allah yang sudah mensuplai segala kebutuhan kita tanpa kita minta bahkan, maka sudah selayaknya kita malu bila kita bermaksiat untuk kepentingan ego kita sendiri gitu. Padahal kewajiban seorang hamba diberikan kehidupan itu esensinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan punya rasa malu ketika dia ingin bermaksiat, maka akan menambah sifat zuhudnya terhadap kehidupan. Nah, itulah yang menjadi
sesuatu di diri seseorang agar lebih zuhud terhadap hidup. Dan yang terakhir adalah dia faham bahwa kematian itu menunggu dan pasti akan datang. Maka saya banyak beramal untuk bekal kelak setelah kematian. Dia tahu kematian itu akan datang dan pasti, entah kapan datangnya, namun pasti. Karena itu adalah keyakinan yang ada di depan matanya, dia letakkan itu benar-benar ada di depan matanya sebagai bayang-bayang kehidupannya, setiap langkah kehidupan. Maka dengan punya pandangan bahwa ajal pasti menjemput kapanpun, entah 5 menit, entah 7 menit setelah ini, entah kapan, entah besok, entah seminggu yang akan datang, itu akan membuat dia banyak persiapan. Dengan punya pola pikir persiapan segera untuk bekal kematian, maka angan-angan terhadap dunia tidak akan terlalu panjang dan jauh. Bagaimana bisa dia berpikir untuk meraih duit miliaran rupiah dan triliunan rupiah kalau memang di pandangan hidupnya adalah kematian besok, kematian besok. Otomatis dengan punya pandangan besok itu akan menjumpai ajal, prioritas utama amalan atau langkah yang akan dia kerjakan itu adalah perihal ibadah. Adapun rezeki, dia terus dilakukan secara bermuamalah secara baik terhadap hablum minan nas dan juga berdoa kepada Allah. Itu 4 resep zuhud yang bisa kita pelajari dari ulama soleh, yaitu Hasan al-Basri, untuk menambah kadar keimanan kita dan kita bisa menjumpai karakter zuhud dalam kehidupan dan merasakan ketenangannya, bagaimana tenang terhadap perkara-perkara dunia dan sangat condong, sangat mengunggul-unggulkan kehidupan keindahan akhirat kelak nanti. Alhamdulillah, sekian pertemuan kita. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.